Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Terat MS. Hari ini kita bacakan untuk kejutanku di bulan depan. Oke, kalian bisa dealkan dirinya kalian. Ini ada deck 1. Aku akan pilih menjadi deck 3 ya. Kalian bisa pilih yang mana saja kalian suka. Jangan lupa baca doa, minta kepada Tuhan kalian masing-masing yang kalian yakini, termasuk aku ya. Minta kepada Allah hal yang kejutanku di bulan depan. Oke, kejutanku di bulan depan. Oke, ini akan ada deck 3. Bentar ya guys. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deck 1, deck 2, deck 3. Kalian pikirkan diri kalian sendiri, oke? Kejutanku di bulan depan. Oke. Aku kasih waktu kalian 2 menit lagi. Goyang. Kabelnya lagi dicas. Oke, kita udah mulai ya. Aku pilih deck 1. Kita melihat energi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi kita ya. Five of Wands, 2 of Cups, 6 of Swords. Oke. Energi kita yang nomor 1 nih, kita lagi konflik batin ya, masalah percintaan. Jadi lagi memang masa bodoh dengan cinta. Ya, salah satunya karena kita trauma ya, bahkan kita menjadi kehilangan jati diri ya di masa lalu, dan kehilangan jiwa spiritualnya kita juga karena cinta ya, dibutakan cinta dan hadirnya orang ketiga di sini ya. Dan ini membuat kita banyak belajar untuk pahami diri, banyak belajar untuk benahi diri. Ya, makanya energi kita ini konflik batin, perdebatan tentang percintaan. Ya, banyak yang suka dengan kita, tapi kitanya nggak terlalu focusing banget, terlalu bucin gitu ya tentang cinta. Jadi nggak terlalu butuh banget cinta seseorang gitu. Karena di sininya kita banyak belajar tentang kehilangan. Bahkan kita juga menjadi kehilangan jati diri kita gitu. Ya, aku ngelihatnya.
Kita lihat kejutanku di bulan depan. Energi kita bagus ya, walaupun harus bertentangan tentang perasaan, tapi mau gak mau memang harus move on. Kalaupun ada yang ketemu dengan pasangan, ya ada, cuman kalian lebih mementingkan situasi kalian untuk move on. Ketemu sih ketemu ya, ada yang coba menyenangkan diri sendiri gitu ya. Kita lihat kejutanku di bulan depan. Eight of Wands. Ace of Pentacles. Maaf ya semua. Tours. Oke, untuk yang nomor 1, wow, akan ada kabar baik, kejutannya. Salah satunya tentang bisnis kamu, ya, ada yang goal, ya, bisnisnya, atau perjalanannya mau traveling, ini juga ada. Ada yang mau ketemu dengan yayangnya, pacarnya, atau pasangannya yang LDR, ya, akan ada pertemuan di bulan depan, insya Allah. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan ya. Tapi hati-hati, tetap ada pertengkaran, atau kalian mendengar kabar yang gak enak lah, ya, entah itu dari pasangan ataupun dari kerjaan. Jadi kalian bawa santai aja ya, jangan terlalu baperin. Dan kejutanku di bulan depan ini akan mengalami banyak perubahan sangat drastis ya, tentang perjalanan hidup kamu. Akan ada hasil yang selama ini kamu kerjakan. Wow, kebahagiaan meliputi dirimu. Di bulan depan ada seseorang yang sayang sama kamu, mau ketemu kamu juga ngerasa gitu ya. Sebagian dari kalian ada yang mau mulai kehidupan baru, ada pertemuan dengan seseorang ini ya. So kita lihat dengan Clary 5-nya. So energinya memang lagi konflik batin ya, antara pekerjaan atau percintaan nih yang mau dipilih. Dan aku sih ngerasanya kamu bakal dapat dua-duanya sih ya. Soalnya kamunya coba mengalah tentang cinta, jadi Tuhan berikan dua-duanya ya. Kamu singkirkan dulu nih tentang cinta, kamu malah mentingin tentang pekerjaan dulu, malah dikasih dua-duanya. Queen of Pentacles. The King of Swords. Wow, hati-hati ya untuk yang bekerja di kantor. Kamu akan ada perdebatan dulu nih dengan atasan ya. Tapi dikasih jabatan kok, dikasih pendapatan yang oke. Jadi kayak diuji dulu nih.
diri kamunya. Jujur apa enggak, komitmen apa enggak. Tuh, ya, jujur apa enggak atau komitmen. Dia nyari seseorang yang benar-benar komitmen dan fokus ya. So, akan ada kejelasan juga tentang sebuah hubungan. Untuk yang nomor 1, jadi memang banyak pertengkaran juga, hati-hati ya. Atau kamu mendengar kabar yang gak enak ya, tentang orang-orang sekitar kamu, ataupun ya tentang pasangan kamu ya. Tapi dia coba untuk jujur sama kamu nanti. Salah satunya karena aku ngelihatnya juga kamu udah siap untuk menerima cinta baru sih. Ini yang membuat dia ya kepengen komunikasi lagi sama kamu. Kita lihat Six of Swords-nya ya, Six of Swords. Kita lihat Six of Daggers, Six of Daggers, Sword, pisau tajam. Kita lihat Nine of Pentacles. Tadi aku bilang kamu lagi mentingin diri sendiri dulu bulan depan. Jadi udah gak mikirin pacaran, gak mikirin hubungan. Kalaupun ada pasangan ya udah jalanin aja. Kamu gak mau pusing-pusing banget. Kamu juga dengar selentingan nih ya tentang dia. Misalnya kamunya yang ya udahlah, bahagiain diri aja, gak mau pusing-pusingin. Ini yang kamu lakukan tuh ya. Aku ngelihat dari energi kartunya aja udah kerasa you ready move on gitu loh. Dan kamu bener-bener ingin membuka lembaran baru ya. Udah gak mau lagi menanti atau terlalu menunggu pasangan gitu loh. Yang kamu pikirkan hanyalah uang ya, karir ini ya tuh. Karena kamu merasa kehilangan jati diri dulunya. Dan sudah saatnya kamu bangkit. Sudah saatnya kamu memulai kehidupan baru ya, perjalanan hidup baru kamu. Ini gak usah diganti ya, gak usah di-clarify, karena udah bagus banget. Dan ini hal yang kamu dapat akan mendengar kabar tentang rezeki besar, atau dapat promosi yang bagus, yang baik ya, yang bagus ya, yang baik. Dan ada kesuksesan juga. Tapi hati-hati, ada orang lama yang masih ingin kembali sama kamu, karena energi kebahagiaan sedang meliputi kamu ya. Jadi dia ngerasa banget pengen ya memanfaatkan lagi energi kebahagiaannya kamu tuh ya. Orang lama coba untuk kembali nanti. Jadi hati-hati, dia masih mantau kamu, masih mencari informasi tentang kamu ya. So kita lihat dengan oracle-nya. Bagus ya untuk yang nomor 1, kejutan untukku di bulan depan. Kita lihat kejutan untukku di bulan depan. In the flow, everything is smooth sailing. Infinite abundance is a pouring into your life. Wow, ikutin aja ya alur ceritanya, nikmatin ya dengan secara perlahan tapi pasti. Kebahagiaan ini sedang masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini hasil dari tanaman kamu selama ini ya, kamu panen di bulan depan. Jadi yang kemarin-kemarin kamu tanam, ini hasilnya bulan depan. Tuh, ya.
staying focus, hold the source. Karena ini terbalik, jadi usahakan kamu staying fokus ya. Jangan sampai kamu kelepasan atau melepaskan target hidup kamu ya. Jadi kamu harus focusing apa yang kamu inginkan, tapi bukan berarti harus tergesa-gesa, bukan berarti harus terburu-buru. Ya, misalnya kita nanam hari ini terus besok harus tumbuh, nggak bisa. Semua butuh proses, butuh kesabaran, ya semuanya butuh ketekunan juga. Salah satunya adalah this time for healing. Jadi memang kamu harus sudah waktunya terus fokusin tentang penyembuhan ya. Dan ya akan ada traveling buat kamu di bulan depan ya, ada traveling. Dan aku ngeliatnya memang kamu harus bisa terus komitmen ya dengan apa yang sudah kamu targetkan dalam hidup kamu. Jangan sampai kehilangan hasil dari tanaman kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat energinya yang nomor 2. The King of Swords. Four of Pentacles di bulan kejutan. Energi kamu ya. Eight of Cups. Kalau yang nomor 2 ini, kamu masih agak susah untuk move on ya. Salah satunya kamu juga masih menggenggam trust issue di masa lalu ya, tentang keputusan, tentang kejujuran ya. Jadi kejutannya ya, kamu berusaha move on tapi masih belum bisa melepaskan seluruhnya ya. Kamu juga masih ya merasa egois juga karena masih menggenggam masa lalu, terutama masalah kejujuran ya. Jadi merasa kamu tuh dibohongi, dikecewakan misalnya, terus kamu masih nagih, masih nunggu ya kejujuran dia. Jadi antara move on dan enggak ini stuck ya. Dan ya di sini aku ngeliat di kejutan di bulan depan tuh energi kamu mengalami banyak kekecewaan, tapi harus berusaha move on ya. Mau nggak mau lah harus berani lepaskan. Kalau memang dia tidak baik buat kamu, entah itu pekerjaan ataupun pasangan, ya udah tinggalkan dulu ya. Kalau yang masih menikah ya jangan langsung cerai, tapi tinggalin dulu secara pikirannya gitu ya, agar kamu tidak terlalu overthinking, stress, depression ya. Jadi dibawa dengan kegiatan yang positif aja, tapi juga nyari teman-temannya yang positif ya. Jangan sampai kamu lari dari masalah pribadi, coba untuk mencari kesenangan ataupun kegiatan positif, ternyata teman-temannya juga toksik gitu ya. Usahakan jangan. Oke? Karena kamu energinya masih bingung. Apa kamu harus apa kamu harus nerusin kisah lama atau memulai kisah baru ya. Kamu masih bingung, masih belum pasti, dan di sini membuat kamu sebenarnya ya tertekan sih ya, karena perasaan kamu masih dengan kisah lama. Kita lihat kejutan yang ku terima di bulan depan.
Ace of Wands, Eight of Pentacles, Three of Pentacles. Sebenarnya bagus kalau kamu bertaruh untuk move on ya, walaupun kecewa. Tapi kejutan di bulan depan ini bagus banget ya, akan ada lembaran baru, entah itu pekerjaan ataupun hubungan. Tapi ingat jangan ada third party ya, ingat ya. Karena aku ngeliatnya di sini kalau kamu ya masih belum bisa melepaskan masa lalu, terus kamu membuka lembaran dengan orang lain misalnya, ini akan kecewa lagi ya, kecewa lagi. Dan apa yang kamu kerjakan termasuk healing ya, ini juga mentok, tidak ada hasilnya dan lambat. Jadi apapun yang kamu kerjakan semuanya kecewa jadinya ya, membuat kamu kecewa. Dan komitmennya pun menjadi kenangan yang tidak enak buat kamu ya. Kesuksesannya juga stuck karena trust issue tentang masa lalunya masih ada. Sebenarnya bagus kok, kejutannya bagus banget ya. Akan ada kabar baik, entah itu pekerjaan, tapi jangan sampai ada third party juga, entah itu pekerjaan ataupun hubungan ya, jangan sampai. Dan ya kamu harus bisa memperbaiki sikap atau sifat controllingnya kamu ya, jangan sampai ini mengendalikan penyembuhan kamu dan kamu jadi kecewa ujungnya ya. Nanti yang ada apapun yang kamu ukir ini mentok ya, terhambat. Oke, kita lihat dengan clarify nya ya. Tuh, kamu jangan bingung ya, kamu sebenarnya tipikal yang pinter loh, tapi terkadang kalau udah obsesi atau tentang cinta ini bisa lupa daratan, sorry to say ya. Katakan iya kalau kalian ngerasa yang nomor 2. Soalnya ini harus dibenahi kalau yang nomor 2 ya, masih ragu untuk melepaskan. Dan terkadang kalau sudah mendapatkan kesuksesan, ujiannya luar biasa ya, digoda lagi, entah itu secara spiritual ya, yaitu dengan seksual ataupun dengan pilihan orang lain ya, bisa juga dengan pilihan pekerjaan. Contoh, kamu lagi enak nih kerja di sini, terus tiba-tiba ada yang nawarin, kerja di sana loh, gajinya besar loh, gini. Udah kamu jadi freelance lah misalnya, sampai kerjaan kamu yang kamu pegang, yang membuat kamu sukses, kamu telantarin. Ini jangan ya, jangan. Begitupun dengan pasangan ya. Misalnya kamu lagi bahagia-bahagianya, terus tiba-tiba pasangan kamu diuji ya kan, melalui pasangan kamu ujiannya, terus dia selingkuh misalnya ya, dan kamu belum dapat kabar yang jelas gitu, kamu marah-marah, emosional, ujungnya kamu selingkuh lagi. Jangan ya, jangan, karena ini ujungnya nanti malah gak jelas kehidupan kamunya. Padahal di sini sudah ada energinya bagus banget ya. Kita lihat the King of Swords. Terus juga kalau kamu masih menikah ataupun sudah berpisah gitu ya dengan seseorang, kamu menanti jawaban dia, kamu menanti kejujuran dia. Dilepasin dulu ya, lepasin, biarin aja dia mau jujur mau enggaknya. Yang penting kamu tetap perbaiki diri, itu aja. Tuh ya, kamu menanti dia kembali sih, pengennya sih, ada perasaan kamu gini, pengen gue taklukin dia ya, karena kamu kecewa di masa lalu dengan dia tuh ya. Kamu tuh pengennya naklukin dia gitu loh. Gimana caranya naklukin dia lagi? Ini ujungnya nanti jadi stuck hidup kamu
karena menggenggam ego tuh. Dan aku ngeliatnya kamu harus bisa menahan diri ya, dan belajar banyak tentang kesalahan diri juga ya. Harus menahan diri, belajar banyak tentang kesalahan diri. Dan kamu harus mencari jalan masa depanmu sendiri, terutama dengan spiritual. Jangan ditunda-tunda tuh, agar bisa bahagiakan diri kamu sendiri. Ujungnya kecewa kamu, karena kamu masih menggenggam ya, menggenggam seseorang. Ini efek dari ilmu hitam, efek dari ambisi, efek dari kecemburuan. Harus diendingkan ya sifat cemburu kamu. Terkadang kamu masih dendam sih, jadi kayak kesel aja gitu loh. Masih ada keinginan untuk naklukin dia. Ini yang harus kamu endingkan ya. Kamu juga masih menggenggam, kenapa sih dia hianati gue udah tulus, gue udah setia gitu. Ya dibuang aja rasa itu. Aku gak mau kasih clarify ini, karena ini udah bagus, biarkan bekerja. Kamu takut dalam perjalanan healing sebenarnya. Takut merasakan sakit, takut merasakan kesendirian. Soalnya orang kalau dalam perjalanan healing ya gitu, harus nikmati kesendirian, kesedihannya, merasa disia-siakan ya. Kita lihat dengan oracle-nya. Nomor 1, nomor 2 bagus, tapi nomor 2 agak serem ya. Seremnya itu masih adalah ego untuk menaklukkan seseorang ya. Jujur nggak apa-apa, lebih baik, karena kenapa, itu bisa mengikis energi negatif. Karena kan ini kita reading ya, kita tarik. Kalau ada yang ngantuk, itu artinya energinya masuk ke kamu ya, di readingan aku. Karena ini sama saja kayak ruqyah ya, tapi dengan cara yang berbeda. Wise leader, you're a beacon for others. Rainbow blessing you're showering your life. Wonders universe, walk in the beauty. Far away place, get ready for new horizon. Tadi kita udah lihat tentang the King of Swords, Four of Pentacles, and the Eight of Cups ya. Ya, kamu sudah harus bersiap-siap ke arah yang baru, move on ya intinya. Dan di sini kamu harus bijak dalam menggunakan keberkahan dari Tuhan ya. Kamu harus bisa banyakin bersyukur aja deh di sini, dengan yang Tuhan kasih apapun itu, entah baik atau buruk situasinya, selalu prasangka baik ke Allah. Dan kamu harus siap dengan kehidupan baru. Tadi ada Ace of Wands juga ya. So banyak keberkahan sebenarnya dalam hidup kamu, asalkan ya kamu bijaksana dalam menggunakan keberkahannya Tuhan. Dan kamu juga harus bisa banyakin bersyukur agar perjalanan hidupmu menjadi indah ya. Banyakin bersyukur. Memang untuk menuju kebahagiaan itu perjalanannya masih jauh, dan itu tidak akan ada
endingnya selama kita masih hidup. Karena apa yang kita tuju ini ya ujungnya adalah kematian ya. Valiant courage, take action with the patience. Pikirkan dengan dalam tentang langkah apa yang kamu mau ambil, tapi sesuai dengan hobi kamu, dengan hasrat kamu. Ya, kenapa? Agar apa yang kamu terima ini menjadi rasa bersyukurmu yang sangat luar biasa. Oke? So, kita lanjut ke nomor 3. Untuk yang nomor 2, kamu masih menggenggam, jadi usahakan dilepaskan saja dulu. Memang berat rasanya, tapi ya itu yang harus kamu jalani. Kesuksesan ada ya di bulan depan. Jadi gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini biar jadi nyata 90%. Yang baiknya diambil, yang buruknya diperbaiki. Oke? Kita lihat energi di bulan depan. Two of Wands, the King of Pentacles, Four Swords. Oke, bentar. Kamu ada 2 pilihan tentang kerjaan, masa depan, ya, pilihan kerjaan ataupun seseorang di masa depan, untuk masa depan kamu. Tapi ini membuat kamu lelah, kamu juga merasa terpojokan, sulit untuk memilih. Terkadang kamu juga masih tertahan dengan kisah di masa lalu, ya, yang belum usang, yang belum selesai, belum ending sama kamu. Makanya energi kamu tuh terkadang menjadi prasangka buruk. Aku ngeliatnya ya jadi kayak ketakutan gitu sih. Duh, ntar sama ini gini, sama itu gini, sama ono gini gitu ya. Makanya energi kamu jadinya lelah, karena hawa ketakutannya itu lebih besar dibandingkan hawa keinginan. Ya, kamu ngebayangin nih, aduh nanti masa depan gue lebih sukses, bla bla bla. Tapi kamu selalu berpikiran negatif terus, terutama tentang pasangan gitu ya. Aduh, ntar sama si A begini, sama si B begini. Si A sama aja kayak si B, B sama aja gitu. Jangan ya. Jadi belajar untuk berpikir positif. Dan di sini kalau memang kamu lelah, ya udah istirahatkan aja dulu. Jangan dipaksa, ya, dalam sebuah hubungan. Jangan dipaksa. So, kita lihat hal yang kau dapat di bulan depan. Ten of Cups, Three of Swords. Yang nomor 3, bulan depan nih agak kurang menyenangkan ya. Jadi hati-hati. Four of Cups, Ten of Wands. Untuk yang nomor 3, kamu merasa kecewa, hati-hati. Bisa dari keluarga ataupun dari teman, ya, dari orang-orang sekitar kamu. 4-4 tuh, ya. Jadi kamu merasa diabaikan, merasa dikecewain, merasa dicuekin, dan ya kamu kecewa juga dengan pekerjaan kamu. Hati-hati. Untuk yang nomor 3, kalau memang ini melelahkan buat kamu, ya udah kamu istirahatkan aja dulu, ya.
Kamu pikirkan tentang pekerjaan dan kebahagiaan keluarga, bukan tentang pasangan ya. Dan ya di sini kamu akan terima kabar yang gak enak, yang membuat kamu sakit hati, membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa. Ya, dan ini membuat kamu merasa beban, berat banget. Ya, ada yang mau kembali ke kamu juga nih, tapi ini membuat kamu tertekan dalam meraih kebahagiaan. Jadi hati-hati. Yang nomor 3 kurang menyenangkan ya, diambil yang baiknya aja. Dan ada rencana kamu untuk happy dengan temen, boleh silahkan, tapi jangan salah jalan ya. Terkadang kamu juga gini, maafin gak ya tentang perselingkuhan dia gitu. Jadi kamu tersiksa sendiri dengan perasaan kamu. Kamu bingung apa mau kembali rujuk apa enggak. Kita lihat for short. Kamu dihantui rasa ketakutan tentang kebahagiaan, tapi berakhir dengan pengkhianatan. Berharap sih mau bahagia dengan cinta baru, pengen move on dari kisah lama gitu ya. Ini energi kamu. Tapi kamunya juga masih trauma kayaknya. Belum siap nih. Masih mengingat orang lama ya. Masih mengingat. Makanya belum bisa melepaskan juga ini. Beda dengan nomor 1. Hati-hati ya. Energi bisa cepat atau lambat. Jadi jangan dipaksakan. Dan ya aku ngelihatnya sih memang dia lagi lagi mikirin kamu juga, belum bisa ngelepasin kamu, makanya kamu ngerasa energinya ya. Keputusan ada di kamu ya. Sebagian dari kalian ini ada yang mau bercerai rencananya, tapi dihantui rasa ketakutan gitu loh. Tuh ya, the Queen of Swords, the Justice, the Eight of Swords. Jadi memang dihantui rasa ketakutan, apakah siap untuk bercerai, hidup sendiri gitu. Dan kamu tertekan juga ini, ada janji yang belum diselesaikan oleh dia untuk kamu. Jadi kamu merasa dia itu masih ada hutang sama kamu juga. Ya. Dan di sini kamu harus mengambil keputusan yang terbaik buat kamu. Walaupun ini ya akan membuat kamu stres, membuat kamu depression, membuat kamu merasa tersiksa. Dan ya aku ngerasanya sih memang kamunya masih memikirkan ya kebahagiaan di masa lalu. Ini harus dilepas ya. Kamu harus bisa berani mengambil keputusan sendiri. Kalau enggak nanti kamu gagal lagi.
Sebenarnya ini kehidupan baru sedang menanti kamu sih. Ya, karena kamu kan orangnya nerimaan ya, tulus gitu. Jadi ya kamu harus bisa mengambil keputusan hidup kamu sendiri. Unknown territory, you are exactly where you need to be. Kamu bingung gitu loh perjalanan hidupmu, padahal kamu sudah tepat di mana kamu berpijak sekarang tuh. Ya kamu harus menjadi seseorang yang sekarang gitu loh, nggak usah dirubah kecuali yang buruknya kamu rubah gitu ya. Dan kamu udah tahu apa yang kamu inginkan, kamu udah tahu apa yang kamu impikan. Sebenarnya kamu udah tahu ini, cuman kamunya juga masih terperangkap dalam prasangka di masa lalu. Narrow pathway, treat truthfully. Sorry to say ya, untuk yang nomor 3 ini perjalanannya masih agak rumit. Jadi untuk yang 2, 3 ini ya kalau bisa di reading atau dibersihkan aja energinya secara spiritual ya, karena ya akan ada perjalanan yang tidak menyenangkan dan itu harus kamu jalani. Bahkan kamu menjadi bingung apakah ini benar jalan gue gitu. Jadi kalau bisa saran aku nih, cari motivator untuk ngarahin, cari seseorang yang memberikan energi positif ke kamu ya, secara communication yang sebenarnya ya, dengan cara berobat lah pastinya. Ibarat kalau sakit, kita kalau nggak ke dokter ya pasti kita nggak tahu penyakit kitanya apa. Kalau didemin akan makin menyebar gitu ya. Traveling lightly, simply your life. Kamu masih bingung sih perjalanan hidup kamu nih sebenarnya mau kemana ujungnya. Padahal simple banget ya. Salah satunya kamu harus sembuhkan diri kamu, healing, penyembuhan. Cari motivator, guru spiritual ya, agar perjalanan kamu gak sesulit apa yang kamu bayangkan, dan ini akan menjadi simple nantinya. Dan di sini dimana kamu coba untuk membersihkan masa lalu yang penuh dengan kesakitan, penuh dengan masalah ya, tuh ujian, hati-hati. Akan ada keajaiban dimana kamunya memang niat fokus untuk benahi diri ya, terutama dalam hal spiritual. Ini akan ada keajaiban dan akan ada suatu hasil dari apa yang kamu tanam selama ini. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky terutama, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.